Dunia politik tak lepas dari aturan yang menuai kontroversi. Kebijakan dianggap kurang bahkan disepelekan yang berakhir munculnya umpatan. Ada pula tindakan oknum pejabat yang dinilai tak masuk akal hingga membuat geleng-geleng kepala. Berikut sederet kontroversi politik sepanjang 2022 yang telah dirangkum tim redaksi Tribun News. Pertama, Edi Mulyadi hina IKN dengan sebutan kuntilanak. Di awal tahun 2022, seorang pria bernama Edi Mulyadi ramai diperbincangkan publik lantaran menghina Kalimantan yang dijadikan ibu kota baru. Dalam pernyataannya, Edi menyebut pasar bagi ibu kota baru adalah kuntilanak dan genderuwo hingga mempertanyakan alasan pemindahannya. Salah seorang rekannya juga menyebut jika hanya monyet yang mau tinggal dan menjadi warga di sana. Pernyataan ini pun mengundang kemarahan dari sejumlah pihak termasuk suku Dayak. Bahkan mereka sampai mengancam akan menggunakan mandau terbang jika Edi tak segera meminta maaf. Kedua, Menak sebut azan seperti gonggongan anjing. Menteri Agama Yahud Khalil Khoumas membuat polemik setelah menerbitkan surat edaran yang mengatur penggunaan pengeras suara atau toa di masjid dan musola. Namun, ia membandingkan aturan volume suara ini dengan gonggongan anjing. Pernyataannya itu langsung dikecam oleh Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau, Sumatera Barat, Fauzi Bahar. Fauzi menegaskan haram bagi Menteri Agama untuk menginjakkan kakinya di tanah Minangkabau. Namun, Kepala Biro Humas, Data dan Informasi Kemenak, Tobib Al-Asyar menyebut Menak bukan membandingkan tetapi mencontohkan tentang pentingnya pengaturan kebisingan pengeras suara. Ketiga, polemik kode rambut putih Jokowi. Pernyataan Presiden Joko Widodo saat menyinggung ciri-ciri pemimpin yang memikirkan rakyat, salah satunya berambut putih, membuat politik memanas. Gara-gara pernyataannya itu, sejumlah pemimpin daerah berlomba-lomba mengunggah foto rambut. Mulai dari Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan ex-Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Ketiganya ada yang merubah warna dari putih jadi hitam, hitam menjadi putih, hingga potong rambut. Keempat, tersangka korupsi hadiri acara korupsi. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia menyesalkan hadirnya tersangka korupsi di acara Hari Anti Korupsi pada 3 Desember. Ia adalah Bupati Bangkalan, R. Abdul Latif Amin Imron. Abdul Latif menyandang status sebagai tersangka kasus dugaan suap hasil asesmen lelang jabatan. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia menilai KPK menampar publik yang peduli pemberantasan korupsi. Kelima, polemik Gubernur Papua Lukas NMB. Kasus dugaan korupsi yang diduga dilakukan Gubernur Papua Lukas NMB menyita perhatian publik. Pasalnya, setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, Lukas enggan menjalani pemeriksaan. Ia beralasan dirinya tengah sakit stroke hingga meminta diizinkan berobat ke Singapura. KPK pun akhirnya memutuskan melakukan penyelidikan ke rumah Lukas di Papua. Tak hanya korupsi, Lukas NMB juga terdeteksi menyalurkan uang 560 miliar rupiah ke kasino judi di luar negeri. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.